Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan sedikit komentar buat preview. Saya ingin membuat preview pekan kedua dari Premier League. Ada Chelsea melawan Liverpool yang akan tersaji di Stamford Bridge hari Minggu nanti live di Mola TV. Seperti yang kita tahu bahwasanya Chelsea dan Liverpool menjalani pekan pertama Premier League yang bisa dibilang tidak semulus perjalanan mereka di musim lalu, di mana Chelsea mengalahkan Brighton dengan skor 3-1 dan Liverpool mengalahkan Leeds United dengan skor 4-3. Liverpool melawan Chelsea ini sebenarnya tidak bisa diprediksi. Mengapa demikian? Karena kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka di pekan sebelumnya. Dari kubu Chelsea pertama kita bahas. Chelsea ini kan sekarang jor-joran di bursa transfer. Mereka membeli 6 pemain yang kita tahu pemain yang diturunkan melawan Brighton kemarin itu tidak full team. Ada Ziyech yang cedera, Chilwell yang cedera, dan Thiago Silva yang masih mendapatkan jatah liburan setelah ia membawa PSG sampai ke final Liga Champions musim lalu. Di mana Lampard selaku pelatih Chelsea itu sudah meramu timnya dari sejak mereka melakukan pemusatan latihan. Lampard ini sepertinya masih bingung dengan formasi yang akan ia ramu di musim ini, terutama di Liga Inggris. Kenapa? Karena musim ini Chelsea itu banyak membeli pemain yang berposisi sebagai sayap. Kita tahu sudah ada Werner, sudah ada Havertz, tambah lagi sebelumnya ada Pulisic. Jadi stok lini depan Chelsea itu sangat banyak. Dan yang diturunkan pada saat melawan Brighton kemarin itu kan ada pemain seperti Loftus-Cheek, Mason Mount, dan diapit oleh 2 DM yaitu Jorginho dan Kante. Menurut saya pertandingan melawan Brighton kemarin itu pertandingan yang bisa dibilang merupakan pertandingan yang sulit buat Chelsea. Dibilang sulit juga tidak, dibilang mudah juga tidak, tapi Chelsea secara overall itu menampilkan permainan yang sangat baik ketika mereka transisi antara bertahan dan menyerang, meskipun mereka kebobolan lewat gol jarak jauh yang dilesakan oleh Trossard. Dan itu saya bilang juga bukan salah Kepa, karena memang bola itu sangat sulit untuk ditahan, karena kalau namanya juga seorang kiper ya memang harus konsentrasi kan ketika ingin menghalau tendangan dari pemain lawan. Dan kemarin itu uniknya juga Chelsea itu pemain yang mencetak gol bagi Chelsea itu bukan pemain depan, bukan Havertz, bukan Werner, bukan Loftus-Cheek, bukan Mount, tapi yang mencetak gol itu adalah Reece James, Kurt Zouma, dan satu penalti dari Jorginho. Dan menurut saya Chelsea juga sudah bisa memaksimalkan pemain belakangnya untuk mencetak gol, dan saya rasa itu merupakan salah satu hal yang sangat positif bagi Chelsea ketika mereka menjamu Liverpool nanti. Kemudian kita bahas dari sisi Liverpool. Liverpool menghadapi pekan perdana melawan tim promosi sekelas Leeds United. Kita tahu Leeds United ini di bursa transfer kali ini mereka mendatangkan Rodrigo. Notabene Rodrigo ini merupakan salah satu penyerang mematikan yang dimiliki oleh Valencia. Berani mereka tebus dari Valencia. Mereka juga mendatangkan Robin Koch dari Freiburg. Dan mereka juga dilatih oleh
pelatih kenamaan bernama Marcelo Bielsa. Ini merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh Leeds United sebagai tim promosi. Dari hasil kemarin, Liverpool itu kalau boleh dibilang layak menang melawan Leeds United. Mereka layak menang, mereka mendominasi pertandingan. Tapi yang satu jadi pertanyaan itu adalah mengapa sekelas Liverpool bisa kebobolan 3 gol melawan tim promosi layaknya melawan Leeds United. Ada apa dengan Liverpool musim ini? Kita tahu performa Liverpool setelah pandemi COVID-19 kemarin sangat anjlok. Kalau boleh dibilang, mereka melawan Manchester City kalah 4-0 atau 5-0 kalau tidak salah. Mereka lawan Arsenal juga kalah 2-1. Tapi mereka berhasil menang lawan Chelsea 5-3 musim lalu. Tetapi performa Liverpool setelah pandemi COVID-19 sangat menurun. Kenapa? Karena menurut saya Liverpool sudah tidak sekuat musim sebelumnya, meskipun mereka masih diperkuat oleh trio Firmino, Mane, dan Salah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah back sekelas Virgil van Dijk bisa melakukan kesalahan yang seperti itu, kesalahan fatal seperti yang ia lakukan melawan Leeds United? Kita tahu Virgil van Dijk itu adalah back terbaik di Eropa saat ini. Makanya Liverpool berani merogoh kocek yang sangat dalam ketika Liverpool membeli Van Dijk dari Southampton. Kita juga tahu Liverpool juga mempunyai stok lini tengah yang berkualitas. Masih ada Wijnaldum, masih ada Fabinho, sekarang Henderson juga lagi cedera. Tapi yang kemarin main lawan Leeds United itu adalah Naby Keita ya. Kita tahu Naby Keita juga permainannya bagus. Meskipun juga Jurgen Klopp ragu untuk menurunkan dia di setiap pertandingan Liverpool. Tapi saya kira Liverpool melawan Leeds United kemarin itu, saya rasa tidak pantas untuk dibobol sampai 3. Saya rasa hanya 1 atau 2 mungkin yang bisa dibobol sama Leeds United. Tetapi prediksi orang Liverpool akan menang mudah melawan Leeds United. Tapi ternyata tidak. Mereka bayangkan sampai mendapatkan 2 penalti keberuntungan. Yang pertama karena pemain Leeds United terkena handsball, dan yang kedua tackle yang sangat tidak perlu dari Rodrigo kepada pemain Liverpool. Dan beruntungnya Liverpool tuh masih punya Mohamed Salah yang bisa mencetak hat-trick, dan 1 gol lagi dicetak oleh Van Dijk. Kedua kesebelasan ini, Chelsea dan Liverpool, memiliki kedalaman skuad yang merata. Kalau dibandingkan dari sisi kedalaman skuad, sebenarnya Chelsea punya kedalaman skuad yang merata. Liverpool juga memiliki kedalaman skuad yang merata. Chelsea punya kiper Kepa. Meskipun sekarang ini Kepa banyak dihujat karena Kepa banyak melakukan kesalahan. Kalau dibandingkan Kepa dengan Alisson Becker, orang akan memilih Alisson Becker. Liverpool punya back sekelas Van Dijk, tapi Chelsea hanya punya back sekelas Rudiger, Zouma, Christensen, Reece James, dan lain-lain. Sedangkan Liverpool sudah mempunyai back sekelas Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Joe Gomez, dan bisa dibilang pertandingan ini juga sangat sulit ditebak siapa yang menjadi pemenang, karena memang dari semua lini itu Liverpool dan Chelsea mempunyai pemain-pemain yang berkualitas. Apalagi sekarang pemain-pemain muda Inggris itu banyak bermain di Chelsea dan Liverpool. Contohnya Mason Mount, Tammy Abraham, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek dari Chelsea, dan dari Liverpool ada Brewster yang kemarin dimainkan pada saat melawan Arsenal di Community Shield. Ada juga Joe Gomez, ada juga yang Curtis Jones yang sekarang ini sudah mulai dipercaya sama Jurgen Klopp. Jadi kalau menurut saya pribadi, Chelsea melawan Liverpool ini merupakan salah satu big match yang patut ditunggu, dimana kita tahu kedua tim ini pasti akan menampilkan permainan terbaiknya, permainan yang mungkin bisa menghibur kita sebagai penonton, dan saya juga berharap pertandingan ini bisa
memberikan tontonan yang menghibur lah untuk penonton, sehingga bisa kita nikmati bersama. Mungkin itu aja prediksi dari saya pribadi. Kalau misalnya ada kritik atau saran bisa disampaikan kepada saya. Oke, setelah ini saya akan buat prediksi dari Bundesliga Jerman. Terima kasih.